Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Nursifa dengan NIM 1902797 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu regulasi yang mungkin akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan, yaitu mengapa masih terdapat informasi yang disembunyikan oleh negara. Nah, nama regulasi yang akan saya bahas ini adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 mengenai pengklasifikasian informasi publik. Regulasi ini sendiri terdiri dari 16 pasal, di mana ke-16 pasal ini terbagi ke dalam 6 bab. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 4 pasal saja. Maka dari itu langsung saja kita membahas pasal-pasal yang akan saya sampaikan. Untuk pasal 1 sendiri, dalam bab 1 ketentuan umum, poin 1 berbunyi, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang kedua, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di bidang publik. Dan poin yang keempat, informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal kedua, ayat 3, bab 2, asas dan tujuan pengklasifikasian informasi publik berbunyi, informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang Kepatutan dan Kepentingan Umum haruslah dilindungi kepentingannya. Dan yang ketiga, pasal 3 pada bab 2 asas dan tujuan pengklasifikasian informasi publik berbunyi, pengklasifikasian informasi publik dilakukan oleh badan publik bertujuan untuk menentukan informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Dan pasal yang terakhir adalah pasal 4 ayat 1 bab 3 tata cara pengklasifikasian informasi publik berbunyi bahwa dalam hal badan publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi. Nah, pengujian konsekuensi ini sendiri adalah menyebutkan apa akibat bila informasi tersebut diberikan atau tidak diberikan kepada publik. Nah, saya juga akan membahas informasi publik mana saja yang tidak dapat diberikan oleh badan publik terhadap publik. Untuk yang pertama adalah informasi yang dapat membahayakan negara. Yang kedua adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Yang keempat, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. Dan yang terakhir adalah informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Nah, urgensi dari peraturan ini sendiri adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori informasi publik mengenai informasi publik yang terbuka dan dikecualikan. Berdasarkan hal tersebut, maka peraturan ini dibentuk dan dibahas khusus untuk mengklasifikasikan informasi publik yang bersifat rahasia dan penting di mana kerahasiaan ini menjadi tanggung jawab PPID. Maka dari itu, tidak semua informasi dapat diakses oleh publik karena adanya informasi yang bersifat rahasia dengan mementingkan keamanan dan pertahanan negara. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan tadi dan semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.